Senang ya dapat beribadah bersama di rumah Tuhan hari ini. Saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 8. Saya akan berkhotbah dengan judul alasan untuk tetap berpengharapan. Didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 8. Dengan judul alasan untuk tetap berpengharapan. Demikian bunyinya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah sebagian dari rangkaian kisah Daud ketika ia menghindari kejaran dari raja dan ayah mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul. Daud suatu ketika lari ke daerah Filistin dan di sana banyak pasukan bergabung dengannya hingga pasukan pribadinya 600-an orang dengan keluarga masing-masing. Adalah seorang raja Filistin namanya Akis. Begitu simpatik dengan Daud. Lalu diberikanlah satu lahan perkemahan bagi mereka. Itulah namanya Ziklag dalam pasal 28. Suatu ketika ada niat para jenderal atau raja-raja Filistin berperang dengan Israel. Dibawa tadi kepemimpinan Saul. Sudah siap nih. Tapi di antara mereka sendiri tidak setuju kalau Daud itu dilibatkan dalam peperangan. Mereka tidak yakin lah. Itu kan negara bangsanya sendiri, bagaimana dia akan lawan. Tapi Tuhan juga turut bekerja di situ karena Tuhan tidak mau Daud melawan bangsanya sendiri. Semoga Anda tahu cerita itu ya. Akhirnya Daud dan pasukannya disuruh kembali lagi. Sudah Daud dan pasukanmu, teman-teman di sini gak setuju. Kamu pulang lagi ke Ziklag. Dari kejauhan dilihat Daud, Ziklag sudah terbakar. Asap mengebul ke atas. Ada apa ini? Lalu mereka segera masuk ke Ziklag dan ternyata benar. Semua anggota keluarga mereka sudah ditawan oleh orang Amalek. Jahat memang Amalek ini. Mereka menangis begitu rupa. Sampai di sini sebut tidak ada lagi air mata. Daud jadi tumpuan. Nih, Daud, kamu harus tanggung jawab. Daud bingung juga, kenapa aku? Apa alasannya aku tanggung jawab? Aku nggak tahu. Tapi Daud, Bapak Ibu, dia tenang menghadapi semua. Dalam ayat 6 bagian akhir disebut, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak ladeni orang-orang yang sedang bingung itu. Lalu ada ide, wah di sini ada imam besar, ambil baju efod. Cari kehendak Tuhan lewat Urim Tumim. Semoga Anda juga tahu apa itu Urim Tumim. Maju atau mundur, kiri atau kanan. Tuhan berkata, maju Daud, kamu akan susul mereka dan lepaskan tawanan. Yang mau ditekankan di sini Bapak Ibu adalah suatu ketika kita sebagai umat Tuhan somehow entah mengapa itu kita bisa berada dalam situasi yang sulit
Begitu rupa bahkan orang sekeliling kita boro-boro ngebantuin. Malah jelek-jelekin kita. Kamu yang harus tanggung jawab. Padahal kita sendiri juga rugi di dalam persoalan itu. Tapi itulah kehidupan sebagai umat Tuhan. Namun seperti Daud, selama kita menjaga pengharapan kita kepada Tuhan, masih ada jalan keluar. Masih ada kemenangan. Masih ada berkat Tuhan. Jadi seperti Daud ya, Bapak Ibu, biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan selalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masalah apa? Kesehatan. Kita ada sakit. Bisa juga sakit sudah lama atau mendadak ternyata tidak ada obatnya bahkan. Atau masalah keluarga, masalah bisnis pekerjaan, pelayanan, perjodohan. Kita terlilit oleh begitu banyak persoalan. Tetapi kita seharusnya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya tetap berpengharapan kepada Tuhan? Coba kita perluas urusan ini. Mengapa kita seharusnya tetap berpengharapan pada Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut ya Bapak Ibu, maka sesungguhnya banyak tujuan, alasan, faedah, manfaat, berkat yang kita dapat. 3 diantaranya adalah, yang pertama, agar kita tidak kehilangan kekuatan. Yang kedua, agar kita tidak kehilangan kekudusan. Dan yang ketiga, agar kita tidak kehilangan kesempatan. Mengapa kita seharusnya tetap berpengharapan kepada Tuhan? Yang pertama adalah agar kita tidak kehilangan kekuatan. Bapak Ibu, kita semua ini punya kekuatan masing-masing. Dari sejak kandungan kita sudah dirajut Tuhan. Makanya tulang kita tidak mudah patah misalnya. Nah Tuhan yang menenun kita dalam kandungan ibu. Betul? Mazmur 139 ayat 13, 14, 15, 16. Lalu kita lahir, tambah lagi kekuatan. Karena kekuatan itu memang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas panggilan kita. Sehari-hari kekuatan atau energi kita keluarkan dari diri kita. Belum lagi kalau ada masalah, ada problem khusus. Itu energi dari kita disedot lebih banyak lagi. Dalam situasi demikian hati-hati. Kalau kita tawar hati, maka energi kita yang sisa malah habis. Urusan jadi lebih repot kita. Coba lihat beberapa nats mengenai hal ini. Mulai dari kitab Amsal. Ya, kawan-kawan buka Alkitab sekarang. Please. Lihat Alkitab masing-masing. Inilah firman untuk kita renungkan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayatnya pasti ketemu kalau Anda pakai Alkitab yang sama dengan saya. Jangan lihat yang lain dulu, please, fokus. Saatnya ibadah, yang lain urusan nanti. Ada saatnya masing-masing. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Drop. Bahaya loh. Jangan sampai energi kita yang sisa atas nama masalah, kesesakan, persoalan disia-siakan. Kalau perkara masalah, semua orang punya penderitaannya masing-masing. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Coba lihat ayat ini. Semua orang punya penderitaannya masing-masing. Tapi ada 2 kelompok dari semua orang itu. Yang satu bersemangat menanggungnya, maka dia dapat menanggung.
tapi yang lain tidak bersemangat, ya jatuh, unfall. Nggak akan keangkat problemnya, nggak akan ada solusi. Udah patah hati. Apalagi yang diharap dari orang yang patah hati? Kamu menikahlah. Sudah coba lagi bisnis, nggak bisa. Ayolah pelayanan lagi. Udah kembalilah kepada istrimu itu. Karena dia sudah patah hati. Kalau orang patah hati saat dia sakit tambah sakit. Saat susah tambah susah. Saat sendirian tambah apa? Sepi. Bahaya loh. Kalau soal masalah ya semua orang punya penderitaan. Nah emang kita aja yang bermasalah apa? Semua. Terlebih sebagai umat Tuhan. Coba ya saya baca ayat ini, kalau salah baca tolong teriak. Salah gitu. Teriak aja nggak apa-apa. Mazmur 34 ayat 20. Kalau saya salah baca teriak ya. Salah gitu. Kalau enggak diam aja. Kalau saya salah Anda diam berarti Anda juga ikut salah. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Benar ya? Saya salah berarti. Harusnya saya salahin tadi. Kemalangan orang benar sedikit saja. Sebab Tuhan selalu melepaskan dia. Yang mana yang benar? Coba lihat. Kemalangan orang benar banyak. Kok banyak ya? Kan dia orang benar. Kok orang benar kemalangannya banyak? Ini nggak adil, nggak logis, kontradiktif dengan janji Tuhan. Tunggu dulu, jangan baca separoh. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semua apa? Ya semua tadi masalah itu, kemalangan itu. Tapi alami dulu baru ada jalan keluar. Maka disebut di sini bagus nih. Melepaskan dia. Coba ya kita bicara bahasa sederhana. Orang dilepaskan kalau terikat atau tidak terikat. Orang cerita begini, bang saya udah sembuh, puji Tuhan dong. Kapan sakitnya? Nggak pernah. Ah kau ini bikin marah aja. Bagaimana kita mengalami kesembuhan orang nggak sakit? Kita tidak mengundang masalah. Ngapain kita mengundang masalah? Tapi kalau Tuhan terlibat di dalamnya, cobalah pahami, ada apa ya? Tuhan mau pakai kita menjadi alat peraganya. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya melalui kita. Tuhan pinjam sesuatu dari diri kita supaya kita menjadi alat di tangannya tadi. Menunjukkan kasih kuasanya. Maka kalau kita ini saat mengalami masalah, jangan sampai buang-buang energi. Termasuk apa itu bahasa umum khawatir. Lihat coba. Matius 6 ayat 27. Apakah atau siapakah di antara kamu oleh karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Jadi orang khawatir buang-buang waktu, buang-buang energi. Sayang. Pakailah sisa energi kita itu untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menanti kita. Matius 11, ini ayat-ayat masyhur semua ya. Ayat-ayat hafalan malahan. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku hai kamu yang cuanful. Lagi banyak berkat. Ya boleh juga ya. Tapi di sini disebut apa? Yang sedang letih lesu, berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya memang Tuhan tidak mau kita tidak ada beban. Tapi kebanyakan beban juga sama tidak baiknya. Maka Tuhan mau, lihat ayat 30. Beban kita itu harusnya ringan saja. Jangan berpikir aku nggak mau ada beban. Kalau kau nggak ada beban bahaya. Nanti ke bawah angin, ke bawah setan. Mesti ada beban kita. Anak-anak kah, kalau bicara anak, pekerjaan kah, pelayanan kah. Kalau tidak ada beban, siapa sparring partner kita menghadapi kehidupan ini? Tapi kalau kebanyakan beban berat, kita juga bisa jatuh. Maka Tuhan berkata apa? Supaya bebanmu ringan, belajar dariku. Bagaimana belajar dari Tuhan? Datang pada Tuhan. Seperti Tuhan memikul salibnya, seperti itu kita memikul salib kita. Apalagi ngaku-ngaku jadi murid Kristus. Siapakah murid Kristus itu? Dari mana ciri-ciri seorang murid Kristus yang benar? Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Salib siapa ini? Barang siapa tidak memikul salibnya. Salib siapa? Nyanya siapa? Nya Tuhan atau nyanya kita? Kita tidak memikul salib Kristus. Mengapa? Satu, sebab Kristus sudah menyelesaikan pemikulannya. Dua, siapa kita pikul salib Kristus? Enggak akan kita sanggup. Tapi kita punya salib sendiri. Persoalan masing-masing, penderitaan sendiri. Pikul salibmu. Ngaku-ngaku murid Kristus, nggak ada kesamaan dengannya. Orang ragu. Kalau kita adalah murid Kristus, maka gaya kita ketika menghadapi masalah harus sama seperti Kristus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tak oleh kuat, tak oleh gagah. Oleh siapa? Oleh rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Tak oleh gagah, tak oleh kuat, oleh rohku, kata Tuhan. Ada kekuatan roh. Itulah yang kita harus pakai. Termasuk dalam pelayanan. Saya senang ya gereja di sini. Ini gereja akan maju. Pasti. Saudara harus dukung. Jangan pergi-pergi lagi. Pergi boleh, datang lagi ya. Dan kalau datang lagi ajak orang. Sabet aja kiri kanan udah bawa aja sini. Banyak orang yang belum terlayani. Saudara jangan lihat yang sudah percaya. Lihat yang belum percaya. Kalau mau gereja lebih rame. Lihat orang yang belum percaya. Doain dulu dia. Doain tiap hari. Nah hal ini. Maka kita jangan andalkan kekuatan kita. Seperti Paulus, mengapa dia gagal melayani? 1 Korintus 2 ayat 4. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan, baca sama-sama. Akan kekuatan roh. Itu dia, kekuatan roh. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak sanggup kita. Apalagi melayani berarti kan mesti ngedukung orang, gendong orang, secara spiritual. Urus diri sendiri udah susah. Gimana kita dengan kekuatan sendiri? Tidak akan. Seharian udah kerja. Sore-sore rapat gereja, pelayanan lagi. Tidak akan sanggup. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan roh, wow. Maka nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 itu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti apa? Raja wali yang naik terbang dengan apa? Kekuatan sayapnya.
Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Ya karena ada kekuatan Tuhan berikan. Kalau Raja Wali itu kan kakinya ya sayapnya. Kalau kita, sayap kita adalah kaki kita. Kok bisa ya? Berlari tidak lesu. Berjalan banyak urusan kita. Si abang, si koko, kok kuat sekali dia ya. Ini istriku ini hebat sekali. Ini suamiku ini bangga aku atasnya. Pendeta kita, pengurus gereja kita. Apa rahasianya? Multivitamin apa? Ya kekuatan roh. Kekuatan roh membuat kita seperti apa? Seperti bersayap kita. Dan kita bisa bagi kepada orang lain. Kita topang orang. Energi kita bagi. Ini bukan omong kosong. Dan kekuatan kita bisa menjadi hikmat. Orang kalau dengerin kita ngomong, gitu ya bang. Jadi aku gak usah cerai. Ya iya gak usah. Gitu ya gak usah aku nyolong. Ya gak usah. Jadi lebih baik aku pulang lagi ke rumah orang tuaku. Ya iya. Begitu ya? Iya begitu. Karena ada kekuatan roh. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Gak sanggup kita. Gak mampu. Datang pada Tuhan. Kita harus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Dan kalau menangis, jangan nangis di depan masalah, depan pacar. Jangan nangis depan pacar. Ditinggalin kita nanti. Jangan nangis depan pasangan, suami. Jangan nangis depan anak, kesian dia. Kalau mau nangis di hadapan siapa? Tuhan. Sebab Tuhan itu entah mengapa ya, ini bahasa Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat atau tidak menolak orang yang patah hati dan menerima orang yang remuk jiwa. Kita mau menangis, nangis di hadapan Tuhan. Maka biasakan ibadah pribadi. Matius 6 ayat 6. Kita ibadah pribadi, masuk kamar, tutup pintunya, berdoa di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Bisa teriak. Yesus Tuhan. Tuhan tuh senang kalau kita datang dengan derai air mata. Ngomong-ngomong sudah tahu cara supaya cepat kita jumpa Tuhan? Pakai aplikasi apa? Saya mau beritahu. Jangan pakai aplikasi satelit bumi atau dunia. Dalam hal ini sosmed. Kalau Anda buka sosmed pasti gak jumpa Tuhan. Nah sosmed hanya mempertemukan kita dengan orang. Jadi hati-hati dengan ibadah live streaming. Jangan salah paham. Kita tidak anti dengan ibadah live streaming. Tapi live streaming itu bukan ibadah itu sendiri. Itu hanya mengantar kita ingat Tuhan. Wah aku sudah kebaktian 3 kali hari ini. Bagaimana caranya? Yakin. Berarti 3 kali pula pujian penyembahan. 3 kali dengerin khotbah dan catatan khotbah. 3 kali persembahanmu. Ya jangan salah paham. Banyak orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Kalau Anda pakai sosmed pasti gak jumpa Tuhan. Kalau mau jumpa Tuhan, saya baca Alkitab ini. Ternyata kalau mau jumpa Tuhan dengan cepat harus pakai cara manual. Apa itu pendeta? Kakimu berlutut kau, berlutut. Angkat tangan, bukan mulut. Paling cepat kalau ada tangisan. Cung. Gak percaya, coba aja. Datang pada Tuhan.
Ada kekuatan. Maka dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, begitu mereka masuk ke kemah pertemuan dengan tangisan, pulang-pulang seperti malaikat bersinar. Ada kekuatan. Upah beribadah itu indah. Amin. Upah beribadah. Maleakhi 3 ayat 18. Dan engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan tidak benar, antara orang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah pada Tuhan. Beda. Beda. Dan kita dalam Kristus ibadahnya mengandung janji untuk hari ini maupun yang akan datang. Tidak sia-sia kita beribadah. Saudara datang seperti ini, kebaktian tengah minggu, datang, ajak keluarga, kesempatan. Mumpung jalanan enggak terlalu, parkir enggak terlalu padat kalau begini. Datang. Tadi saya parkir gampang sekali. Begini ya, saya bukan mau ancam atau tekan. Nanti kalau ibadah pekan depan seperti ini masih mau datang? Dengan siapa? Jangan sendiri. Harus ajak orang lain. Saudara akan dapat upah ganda dari Tuhan. Benar pendeta, coba aja. Tuhan tidak pernah berhutang. Penuhi rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa pujian penyembahan. Wow. Agar kita ini tidak kehilangan kekudusan yang kedua, maka kita tetap berpengharapan. Coba ya, lihat saya sebentar. Karena saya lihat Anda susah ini ada apa nih? Silau nih. Terima kasih ya, ini gereja supramodern namanya. Ya. Coba Bapak Ibu lihat saya. Kapan orang mulai jahat? Kapan orang mulai jahat? Dari sejak lahir pendeta. Oh ya? Apa kejahatan orang baru lahir? Bahkan ada yang berkata, dosa turunan. Dia masih dalam kandungan pun udah berdosa. Hati-hati lu. Memang ada istilah dosa turunan dalam Alkitab. Tapi itu harus lihat sejarah. Hati-hati menyebut dosa turunan. Apa dosa orang baru lahir? Itu dia ngompolin mamanya. Itu bukan dosa. Mamanya itu yang salah. Masa gak tahu anaknya mau ngompol. Lagi pula hari gini pakai pampers kayak. Urusan amat sih begitu aja. Apakah Bapak Ibu melahirkan anak berdosa? Tidaklah. Maka kita sambut dengan sukacita sampai melek-melekan. Tahu melek-melekan? Melek terus semalaman tuh melek-melekan namanya. Kakak ipar mau melahir. Enggak tidur mereka semalaman nungguin kapan anak lahir. Apa Anda menikahi orang jahat? Berani menikahi orang jahat? Lalu kapan dong orang jadi jahat? Saya bukan mau cocok-cocokin dengan khotbah ini. Orang mulai jahat pada saat mereka tidak lagi berharapan pada Tuhan. Saat mereka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Saat mereka sudah mengikuti cara-cara duniawi untuk menyelesaikan problem mereka. Saat itulah mulai orang jahat. Makanya tetap berpengharapan pada Tuhan. Ini ada alasan moralnya. Agar kita tidak kehilangan kekudusan. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Tapi kalau kita tidak tetap memandang kepada Tuhan saat kita bermasalah. Nanti akan datang tuh usulan-usulan, advice dari kiri kanan, saran-saran. Hati-hati. Mazmur 1 ayat 1 masih ingat? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tak heran ayat 3, seperti pohon atau tanaman ditanam di tepi aliran air.
Wow. Mari kawan-kawan, jangan sampai kita putus pengharapan pada Tuhan. Agar kita tidak kehilangan kekudusan. Orang mulai jahat karena mereka lupa cara-cara yang Tuhan berkenan menyelesaikan masalah. Coba lihat 3 ayat masyhur ini. Amsal 3 ayat 5, 6, dan 7. Yuk, buka Alkitabnya. Amsal 3 ayat 5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sama-sama yuk. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lu lihat ayat ini. Jadi kalau mau menjauhi kejahatan mesti mendekat pada siapa? Nggak ada cara lain. Kita ini persimpangan. Di tengah-tengah kita. Kalau kita lupa dengan Tuhan, jahat kita jadinya. Udah habis. Contoh ya begini. Ini sederhana tapi sering kita menggoda. Marah. Kenapa orang marah coba? Bapak Ibu masih dengerin kan? Dengerinlah pendeta. Mengapa orang marah? Marah itu apa makna? Maksud marah apa? Marah itu bagi saya dalam hal ini adalah tanda mentok. Orang gak akan marah kalau belum mentok, tahu gak? Kalau kita masih ada ide yang brilian, cakrawala berpikir yang luas, positif, gak bakal kita marah. Kenapa orang marah? Udah mentok, udah kalap, udah... Hati-hati loh Bapak. Kalau kita ini sudah tidak lagi berpengharapan pada Tuhan, kita akan kehilangan kekudusan. Jangan tergoda. Berjaga-jagalah dan berdoalah, atau berdoalah dan berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh itu penurut, daging lemah. Daging lemah bro, lemah daging. Coba saya enggak makan seharian. Meringis gak saya? Coba Anda pukul saya. Coba-coba doang. Imajinatif aja. Jangan pukul saya. Terus saya jatuh. Coba. Cubit saya. Ya sakit lah. Daging tuh lemah. Tapi selama ada roh yang kuat melindungi daging yang lemah. Nggak jadi marah walaupun dipukul. Rohnya kuat. Dia disakiti, tidak tersakiti. Dia dihianati, tidak terhianati dia. Kuat amat ya. Tuhan topang. Orang kuat yang sesungguhnya tidak dilihat dari berapa orang yang dia dapat jatuhkan. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah berapa orang pun mau jatuhin dia nggak jatuh. True strong in the Lord. Have strength. Yes. Kenapa? Dia bergaul dengan Tuhan. Makanannya aja makanan surgawi. Firman. Hebat sekali. Kuat dia. Bukan main. Kita tidak anti dengan makanan jasmani. Tapi untuk menyelesaikan masalah, tidak dengan makanan jasmani. Peperangan kita sadar dan sadar, terserah Anda mungkin anggap sih ini spiritis sekali pendeta ini. Dengerin, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuhmu bukan suamimu, istrimu,
temanmu, tetanggamu, anakmu, iparmu, bukan. Musuhmu bukan penyakitmu. Musuhmu adalah suasana yang sulit itu. Menyakitimu enggak? Kalau kita ini kuat dalam Tuhan. Itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab. Ambil 2 contoh. Kejadian pasal 50 ayat 20. Kalian mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bahkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Wow. Itu Ayub. Berat sekali masalahnya. Tapi dia berkata, atas semua itu. Adonai Natan Adonai Laka. Yehi Sem Adonai Meborak. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Nyonyanya tahu siapa namanya? Ciwawa atau Ciaya? Ciaya aja, nanti Ciwawa marah. Ciaya bilang apa? Kok ya yang gak kuat. Salah apa kita kok sama Tuhan kok? Nangol dai. Engkau begitu baik sama Tuhan. Ya aja gak sekuat itu. Tinggalin aja Tuhan. Tapi apa kata kau Ayub? Ya cici sama koko lah. Ya, masa kita hanya mau terima yang enak saja dari Tuhan. Kita juga harus mau terima yang tidak enak. Anda tahu? Ciaya gak jadi ninggalin Tuhan. Juga gak jadi ninggalin Ayub. Karena apa? Ada imam di rumah itu yang tetap percaya pada Tuhan. Dan itu cukup untuk menenteramkan mereka. Penyakitnya gak langsung sembuh. Tapi sakit hatinya sudah sembuh dulu. Udah kuat dia. Kalau Anda baca kitab Ayub, indah bukan main. Banyak dialog di situ. Ikuti dengan tenang. Hingga pada pasal 39, 40, 41, Tuhan bicara pada Ayub. Ayub, lu jangan terprovokasi. Teman-temannya datang melemahkan dia, tenang. Tuhan bilang apa? Kamu pernah ke Sungai Nil, Ayub? Pernah Tuhan. Ada apa di Sungai Nil? Ada buaya. Kalau buaya dikilik-kilik, apa yang terjadi? Nggak mempan. Ya seperti itu kau ya Ayub. Itu kata Tuhan dalam pasal 41. Jangan kita gampang ya. Apa kok teriak-teriak duluan? Kamu umat Tuhan. Ingat gak? Matius 5 ayat 41 itu. Ada orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, tunjukkan kamu dapat berjalan 2 mil. Orang terseok-seok berjalan hanya 1 mil, tapi kita bisa berjalan 2 mil. Bukan kekuatan kita. Kita sudah dapat dari Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan putus harap. Alasan untuk tetap berpengharapan adalah agar kita tidak kehilangan kekudusan. Nggak bakal kita jadi pikiran aneh. Wah nih susah nih calon mertua nih, sulit sekali nih. Oh kalau begitu kita itu aja dulu deh supaya disetujui. Apa dulu? Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Calon mertuamu enggak setuju. Kalau Tuhan setuju, enggak apa-apa, jalan. Saya tidak memprovokasi lalu kita sembarangan sama calon mertua. Daripada
Orang lain kau buat setuju. Tapi Tuhan tidak setuju. Mati kau. Nggak ada berkat. Siapa sanggup? Kalau Tuhan tidak memberkati kita, nggak sanggup kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Saya mau tahu sampai berapa lama kamu kuat. Kalau kamu ngendalin diri kamu sendiri. Nggak bisa. Karena urusan anak juga adalah urusan keluarga itu kemudian. Bacalah Mazmur 127 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Baca seluruhnya itu. Kalau orang disertai Tuhan dalam keluarga, dia menjadi seperti pahlawan yang punya anak panah. Anak-anak kita seperti anak panah di tangan pahlawan. Diberkati sampai anak cucu kita. Karena dasar dari kita berumah tangga benar. Pengharapan kita adalah Tuhan. Mateng gak? Waktunya udah minus. Gila bener ya, cepat banget ya. Ya sudahlah, yang sekarang ngebut aja. Yang ketiga adalah apa ini tadi? Masih penyesuaian teman baru. Mengapa kita seharusnya tetap berpengharapan pada Tuhan adalah agar kita tidak kehilangan kesempatan. Begini maksudnya. Coba ya saya percepat, saya bisa ngebut. Ada 2 ayat yang jarang dibaca tapi indah bukan main. Coba baca kitab Kejadian pasal 8 ayat 21-22. Ini indah. Coba lihat. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 21-22. Demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini firman Tuhan kepada siapa? Pada Nuh. Setelah Nuh memberi persembahan syukur karena air bah sudah surut. Betul? Betul? Apa maksud ayat ini? Tuhan mau mengatakan bahwa bumi yang atasnya kita tinggal ini bukan lagi bumi yang terkutuk. Bumi yang atasnya kita hidup ini adalah bumi yang sudah dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Jangan ikut-ikutan berpikir pesimis apalagi apatis. Sudahlah katanya, kita memang dunia ini apa? Dunia apa? Perkataanmu jangan seperti orang yang tidak punya Tuhan. Dunia apa? Dunia apa? Penyakit banyak. Kalau Tuhan bisa sembuhkan kenapa? Ada apa? Orang jahat banyak. Ya banyak. Kalau kau baik, kalah yang jahat itu. Apa kau? Jangan pesimis. Kita tidak lagi hidup di bumi yang terkutuk. Apalagi Kristus sudah turun dari sorga. Darahnya sudah menetes di Golgota. Kenapa takut? Tugas kita menjalani hidup ini. Kalau kita bisa lahir berdiri di sini. Semua kena anugerah. Kita tidak akan mundur. Kita tidak akan mengakhiri hidup kita sendiri. Enggak akan. Malah kita akan berkata apa? Tuhan tambahin aku umur. Sudah selesai kau Paul, nambah lagi. Jangan malah udah manik kok mau mati mau. Enggak begitu. Kita harus tetap berpengharapan. Besok adalah hari diberkati Tuhan. Sebab selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur menuai. Apa maksudnya? Kalau saudara belum diberkati berarti masih musim menabur. Kalau saudara sudah mundur, kapan kau akan menuai? Jangan mundur. Teruskan perjalanan. Jangan mundur. Tenang.
Terima kasih ya Anda sudah datang. Terima kasih Anda sudah dengar khotbah. Waktu saya sudah habis dari tadi. Alasan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpengharapan pada yang lain. Nanti kecewa. Berpengharapan pada Tuhan. Yesus, Kaulah gembalaku, pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Maka tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berdiri di sekelilingku. Dan mulutku kan bernyanyi, bermazmur bagiku. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Mazmur 27 itu indah sekali. Agar kita tidak kehilangan kekuatan. Agar kita tidak kehilangan kekudusan. Dan agar kita tidak kehilangan kesempatan. Besok adalah hari yang diberkati Tuhan.